Islam, mencuri bukan hanya mengambil sesuatu secara bersembunyi-sembunyi. Semua yang bukan hak kita, yang kita ambil tanpa izin pemiliknya, itu adalah mencuri. Sayangnya, sebagian orang menganggap bahwa hal kecil itu adalah remeh. Mengambil barang teman, menggunakan wifi tetangga tanpa izin, menyelipkan uang kas organisasi, membawa pulang barang sekolah, atau mengambil barang murah di toko. Semua itu tetap dosa, walaupun dianggap kecil oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Para ulama menjelaskan, hukuman potong tangan memiliki syarat yang berat untuk dilaksanakan dalam hukum syariat formal. Namun yang harus kita pahami adalah berat ancaman ini. Bagaimana menunjukkan bahwa mencuri adalah perbuatan keji di sisi Allah. Seandainya Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan keadilan yang luar biasa. Tidak ada diperlakukan khusus, tidak ada pengecualian, tidak ada toleransi dalam mencuri. Walaupun yang melakukannya adalah putri beliau Fatimah, wanita termulia. Artinya, dosa mencuri bukan sekadar merugikan orang lain, tetapi juga merusak tatanan keadilan yang dijaga oleh Islam. Sahabat, dosa mencuri tidak selalu dimulai dari barang besar. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya. Bukan nilainya yang dinilai oleh Allah, tapi sifat buruk yang ada dalam diri pelakunya. Kemudian berlanjut menjadi cuma sedikit, lalu menjadi orang kan tidak tahu, dan akhirnya pelakunya berani mengambil hal besar tanpa rasa takut. Kata salah satu tanda hati menjadi keras adalah ketika seseorang tidak merasa malu atau bersalah saat mengambil barang yang bukan miliknya. Hatinya terasa gelap, hidupnya tidak tenang, rezekinya terasa sempit, dan keberkahan hilang dari kehidupannya. Karena harta haram walau sedikit akan membawa kerusakan yang besar dalam jiwa dan rumah tangga. Di zaman sekarang, mencuri bukan hanya tentang barang fisik, ada banyak bentuk lain yang tidak disadari. Mencuri waktu kerja atau waktu sekolah, menggunakan password wifi tanpa izin, mengambil foto atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, mencuri perhatian dengan kebohongan, bahkan menyontek pun termasuk mencuri ilmu dan tidak amanah. Jika seseorang pernah mencuri, pintu taubat tidak pernah tertutup. Ada 4 langkah untuk kembali kepada Allah: menyesali sepenuh hati, berhenti total dari perbuatannya, mengembalikan atau mengganti barang yang diambil, berjanji tidak mengulangi lagi. Siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menutupi aibnya dan mengangkat derajatnya. Jangan remehkan perbuatan mencuri, sekecil apapun. Jagalah amanah, jagalah hati, karena keberkahan hidup datang dari harta yang halal. Semoga Allah menjaga kita